Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mulai dari dana usaha, campaign, paid promote, sponsor, dan juga donasi. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Felita Desayu dari kelas 11C. Saya Anissa Siti dari kelas 11F. Saya Nandar Jirasongko dari kelas 11D. Saya Bella Hardi Putri dari kelas 11C. Saya Dava Resa Skara dari kelas 11C. Saya Jovan Jonathan dari kelas 11F. Dan juga teman kami yang sedang berhalangan, yaitu adalah Mikhail Fabian dari kelas 11F. Saya Muhammad Nur Fauzan dari kelas 11B. Saya Mutiara Bunga dari kelas 11G. Dan saya Stefani Marvella dari kelas 11G. Pertama, izinkan saya menjelaskan tentang dana usaha. Jadi, dana usaha adalah kegiatan penjualan yang dilakukan untuk menghimpun dana guna memenuhi kebutuhan suatu acara maupun organisasi. Nah, tujuan dari dana usaha ini tuh untuk menjalankan fungsi wirausaha dan menjadi wadah untuk menghimpun siswa yang akan menjalankan kegiatan wirausaha. Berikutnya, salah satu dari jenis dana usaha yaitu kudapan. Kudapan merupakan kepanjangannya yaitu Kuliner 78, yaitu proker divisi 6 OSIS PK 78 yang kegiatannya menjualkan cemilan dan minuman. Tak hanya itu, dalam kurun waktu tertentu diadakan PO makanan berat dalam proker ini. Berikut alur dan teknis pelaksanaan weekly kudapan. Yang pertama, menentukan konsep usaha, setelah itu mengumpulkan vendor, lalu melakukan fiksasi produk dan vendor yang akan digunakan. Lalu membuat proyeksi keuntungan, jatah jualan, dan denda yang akan diberlakukan. Setelah itu menyiapkan teknis yang diperlukan, lalu saat melakukan PO, kami akan membuka pre-order, lalu close pre-order. Setelah itu, merekap semua pesanan, dan mengkonfirmasi produk kepada vendor, lalu mengemas pesanan dan melakukan distribusi kepada konsumen. Setelah selesai, kami akan merekap data penjualan lalu membuat laporan keuangan. Berikut merupakan contoh dari proyeksi keuntungan, yaitu yang pertama ada pengeluaran untuk modal, lalu ada pemasukan dari hasil penjualan tersebut, dan ada keuntungan. Dan proyeksi keuntungan ini itu merupakan proyeksi keuntungan dari makanan dan minuman yang dipasarkan tanpa sistem pre-order. Selain ada kudapan, kita juga mempunyai Studis atau SMA Negeri 78 Official Goodies. Di sini, Studis merupakan program jangka panjang Divisi 6 OSIS SMN 78 Jakarta, di mana kegiatannya adalah menjual barang-barang yang menjadi kebutuhan bagi warga SMA Negeri 78 Jakarta maupun eksternal. Namun, biasanya Studis juga masuk ke dalam job desk ya dana usaha dalam suatu kepanitiaan. Lalu, untuk teknis dan alur untuk Studis itu sendiri, yang pertama, kita harus menentukan tema dan konsep dari Studis yang akan kita buat. Jika kita sudah tahu tema dan konsepnya, maka kita akan mengumpulkan calon-calon vendor yang ada. Kita mulai mencari produk, kira-kira apa aja produk yang akan diminati oleh konsumen. Lalu jika sudah, kita membuat proyeksi keuntungan. Di sini kita sudah mulai menentukan produk apa yang akan kita jual, lalu kita juga sudah menentukan harga jual, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kita membuat jatah jualan. Dan yang kelima, kita membuat teknis penjualan. Jika sudah, kita akan membuka pre-order atau open pre-order. Lalu jika sudah sesuai dengan tanggalnya, maka kita akan melaksanakan close pre-order. Lalu jika sudah close pre-order, kita akan merekapitulasi data atau penjualan dari form tersebut. Lalu kita akan mengkoordinasikan produk tersebut atau memfiksasi produk tersebut kepada vendor. Lalu selanjutnya, jika sudah, kita akan melakukan packing produk, lalu kita akan mendistribusikannya, dan merekapitulasi hasil penjualan. Lalu yang terakhir, kita akan membuat pembukuan dari penjualan yang sudah kita lakukan. Lalu sama seperti kudapan juga, di Studis kita juga ada proyeksi keuntungan. Di sini ada tabel pemasukan dan pengeluaran. Di kedua tabel tersebut, pastinya ada jenis produk, lalu ada harga beli, jumlah, total, sama nilai keseluruhan. Fungsi dari proyeksi keuntungan ini untuk mengetahui pada penjualan kita hari itu tuh untung atau rugi. Baik, selanjutnya saya Stefani Marvella akan menjelaskan mengenai campaign. Jadi, apa sih itu campaign?
Dalam bahasa Indonesia, campaign itu berarti kampanye. Jadi dapat diartikan bahwa campaign adalah sebuah kegiatan pemasaran untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa melalui berbagai jenis media, baik secara online maupun offline, agar tercapainya tujuan bisnis secara spesifik. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan memiliki tujuan bisnis yang berbeda-beda. Namun secara umum, perusahaan menggunakan campaign untuk menjadikan brand atau merek produk mereka agar dapat dikenal luas oleh masyarakat masyarakat luas dan target pasar mereka sendiri. SMAN 78 Jakarta biasanya bekerja sama dengan Muda Berdaya untuk melakukan sebuah campaign. Muda Berdaya itu apa sih? Muda Berdaya adalah sebuah komunitas yang membantu dalam fundraising. Fundraising itu berarti adalah mengumpulkan uang dengan berkolaborasi bersama perusahaan atau brand dan company yang akan ditawarkan kepada organisasi atau komunitas atau kepanitiaan yang sedang membutuhkan fresh money dengan melakukan social media campaign. Jadi, Muda Berdaya ini dapat dikatakan sebagai jembatan antara perusahaan dengan OSIS PK78 dalam melakukan sebuah campaign. Nah, bedanya campaign dengan kegiatan pemasaran lainnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa campaign ini berarti kampanye. Jadi biasanya kegiatan pemasaran ini dilakukan secara bersama-sama, sekaligus dengan jumlah yang banyak untuk mempromosikan sebuah produk atau barang dari perusahaan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mikael Fabian, mengenai alur dan juga contoh dari campaign. Baik, Stefani, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari campaign. Nah, campaign terbagi menjadi dua, ada regular campaign dan juga community partner. Saya akan bacakan alurnya terlebih dahulu, nantinya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan serta perbedaan dan juga persamaan. Yang pertama dari regular campaign, masuk kontrak dari Muda Berdaya, melakukan tanda tangan kontrak, PIC mencari list partisipan, Muda Berdaya mendistribusikan produk ke KOL. Nah, KOL ini merupakan suatu penengah antara talents dan juga PIC. Lalu penguploadan video campaign, selanjutnya melakukan pengecekan final report, dan yang terakhir ada pencairan atau penyaluran benefits. Selanjutnya dari community partner, yang pertama masuk kontrak dari Muda Berdaya, yang kedua melakukan tanda tangan kontrak, yang ketiga mendapatkan benefit dari awal, yang keempat melakukan hal yang sama seperti pada regular campaign, yang kelima melakukan pengecekan final report, dan yang keenam juga pencairan atau penyaluran benefits di akhir. Jadi perbedaan yang pertama ini dari community partner dan juga regular campaign. Pada community partner ini dia mendapatkan benefits di awal dan juga di akhir, sedangkan regular campaign hanya mendapatkan benefits pada akhir. Selanjutnya pada community partner ini tentunya mendapatkan keuntungan lebih besar daripada regular campaign, dan juga community partner ini dapat dituntut ketika kita tidak bekerja dengan baik dan dapat menjadi hal yang fatal. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh dari campaign. Di sini kita terlihat ada contoh campaign, yaitu campaign OSIS PK78 dengan Pons. Nah, jadi di sini biasanya talents akan mempromosikan produk dengan poin-poin yang sudah ditentukan oleh PIC, dan nantinya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat alur pengecekan dan nantinya akan dicek apakah si talents ini sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, dan jikalau masih ada kekurangan maka KOL bisa mengoreksi si talent ini agar memperbaiki suatu kesalahan tersebut. Baik, terima kasih Mika. Sekarang saya Anissa Siti akan menjelaskan tentang paid promote. Sebelumnya, apa sih itu paid promote? Paid promote merupakan strategi promosi produk atau layanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pihak ketiga dengan jumlah pengikut yang besar. Melalui akun pihak ketiga ini yang memiliki banyak pengikut, bertujuan untuk menarik minat calon pelanggan untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Baik, selanjutnya ada alur paid promote. Yang pertama adalah menentukan harga red card yang akan ditawarkan kepada peminat yang ingin mempromosikan barangnya. Yang kedua ada membuat media promosi yang akan diunggah.
Yang ketiga ada menawarkan paid promote kepada publik dengan cara memposting media promosi yang telah dibuat. Yang keempat ada memilih all shop yang berminat mempromosikan produknya. Jadi tidak semua all shop kita terima supaya untuk memilah-milah barang yang akan dipromosikannya. Yang kelima ada memberikan materi promosi seperti gambar dan tulisan. Yang keenam ada memposting bahan promosi yang telah ditentukan. Yang ketujuh melakukan pendataan pemasukan yang telah didapatkan. Baik, selanjutnya, manfaat dari paid promote yang pertama dapat meningkatkan brand awareness, yang kedua dapat meningkatkan engagement, yang ketiga media promosi bisnis yang efektif, lalu yang keempat dapat menghemat pengeluaran iklan, lalu menyampaikan pesan pada audiens lebih bertarget. Selanjutnya ada contoh paid promote. Di sebelah kiri kita bisa kita lihat, di sebelah kiri adalah media promosi publik. Itu saya ambil dari Google. Contohnya adalah seperti itu. Kayak seperti per story itu semisal ada di harga 100.000. Nah, yang sebelah kanan itu ada media bahannya telah ditentukan. Jadi pihak all shop yang berminat membayar kita untuk mempromosikan barangnya ini mengirim bahan promosi seperti itu. Berbeda dengan endorse. Kalau endorse itu kan mereka ngasih barang ke kita dan kita review. Kalau paid promote ini hanya si all shop ini mengirimkan media bahan yang telah dia buat. Selanjutnya kita masuk ke tahap sponsorship. Sponsorship sendiri merupakan tindakan di mana perusahaan, organisasi, atau individu memberikan bantuan keuangan, sumber daya, atau bantuan lain kepada suatu acara, proyek, atau entitas lain dengan niat untuk mempromosikan merek mereka, meningkatkan ketenaran, atau mencapai suatu tujuan spesifik. Dalam umumnya, praktik sponsorship melibatkan pertukaran nilai, di mana pihak memberikan sponsor mengharapkan pengembalian berupa eksposur publik, pengakuan merek, atau keuntungan lain dari pihak yang menerima sponsor. Nah, tentunya di sponsorship ini juga ada alur dan teknisnya. Yang pertama, membuat proposal grafis yang berisi pengertian sponsor, kemudian hal-hal administratif terkait sponsor seperti tujuan, tentang, dan lain-lain. Kemudian ada kontrapretasi, benefit, dan paket-paket sponsorship yang ditawarkan kepada klien. Kemudian mengumpulkan data perusahaan calon sponsorship dengan tujuan supaya kita bisa memilih perusahaan mana yang kira-kira menjadi calon sponsor yang berpotensi. Kemudian membuat list perusahaan yang akan berpotensi menjadi sponsorship, dan kemudian mengajukan sponsorship kepada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam list tersebut. Tahap selanjutnya merupakan pendekatan kepada pihak sponsor sembari melakukan follow up, kemudian melakukan rapat dan presentasi dengan pihak sponsor untuk menjelaskan apa saja benefit dan kontrapretasi yang kita tawarkan kepada mereka, kemudian melakukan peresmian kerjasama sponsorship seperti penandatanganan MOU dan lain-lain. Setelah penandatangan MOU, kita melakukan follow up terkait kerjasama sponsorship seperti kapan hal-hal yang terkait dengan MOU dilaksanakan, kemudian melakukan rekapitulasi para pemberi sponsorship, dan terakhir melakukan kerjasama sponsorship. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan kembali. Nama saya Nanda Gira Songko dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan benefit atau keuntungan dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang disponsori dan pihak sponsor. Yang pertama yaitu kepada pihak yang disponsori, yaitu berupa pendanaan dengan dukungan keuangan untuk mengatasi biaya produksi atau pelaksanaan dari suatu kegiatan. Nah, yang kedua itu ada brand exposure, yaitu meningkatkan kesadaran merek melalui promosi dan iklan. Nah, yang ketiga yaitu akses ke target audience, di mana nantinya akan menghubungkan dengan audiens yang relevan dan potensial. Yang keempat ada kredibilitas, yaitu meningkatkan citra positif melalui asosiasi atau instansi dengan sponsor yang terkait. Nah, selanjutnya ada manfaat bagi pihak sponsor. Yang pertama yaitu peningkatan merek berupa mendapatkan exposure yang lebih luas dan menguatkan citra merek. Yang kedua ada target marketing, yaitu mencapai audiens yang sudah tersegmentasi. Nah, yang ketiga itu hubungan bisnis, yang dimana membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu return of investment atau ROI, yaitu memperoleh manfaat finansial melalui peningkatan penjualan atau bisnis. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sponsorship. Sebetulnya jenis-jenis sponsorship itu ada banyak banget, bisa mulai dari seperti event sponsorship, atau juga ada sport sponsorship, ada celebrity sponsorship, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga bentuk sponsor yang mereka berikan. Yang pertama yaitu ada sponsor finansial. Sesuai namanya, sponsor finansial di sini pihak sponsor itu memberikan bantuan berupa uang.
Dan yang kedua ada sponsor barang dan jasa. Sesuai namanya, pihak sponsor akan memberikan barang seperti produk atau makanan, bantuan hadiah, dan yang lain-lain. Dan bisa juga memberikan bantuan jasa seperti ada namanya yaitu sponsor mitra venue, yang dimana mereka akan memberikan kebutuhan atau perlengkapan dalam event atau suatu kegiatan. Nah, yang kedua itu ada yang ketiga, maaf, maksudnya yang ketiga ada sponsor media atau biasa disebut media partner, yaitu suatu perusahaan yang dimana dia itu menyediakan promosi media digital seperti yang kemarin Korea 2023 itu ada Infopensi, di mana Infopensi ini mempromosikan event Korea melalui media sosialnya. Dan yang keempat itu ada mitra promosi. Sebetulnya hampir sama dengan sponsor media atau media partner, bedanya mitra promosi ini dilakukan oleh individu. Nah, yang selanjutnya adalah pertimbangan atau hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sponsorship. Yang pertama yaitu kesesuaian nilai. Jadi kesesuaian antara merek, sponsor, dan acara yang disponsori. Dan yang kedua ada tujuan bisnis, yaitu bagaimana sponsorship tersebut dapat membantu atau mencapai tujuan bisnis. Yang keempat itu exposure dan cakupan, di mana exposure dan cakupan ini seberapa besar audiens yang akan terjangkau. Dan yang keempat yaitu durasi dan komitmen, yaitu periode waktu dan level dukungan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian donasi. Donasi adalah kegiatan memberikan kesumbangan atau kontribusi, biasanya dalam bentuk uang, barang, atau jasa, kepada organisasi atau individu yang membutuhkan. Donasi juga bisa kita artikan sebagai kerjasama antara organisasi dengan seseorang atau perusahaan melalui penawaran yang diberikan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak donatur. Donatur tersebutlah yang mendukung acara tersebut berjalan. Selanjutnya, alur donasi. Yang pertama itu membuat surat donasi. Panitia akan membuat surat donasi beserta segala hal yang tertera di dalamnya. Yang kedua, mengontak calon donatur untuk melakukan penawaran. Setelah membuat surat donasi, panitia akan mengontak calon donatur untuk memberikan penawaran. Yang ketiga, donatur setuju dan menandatangani surat. Yang keempat, donatur mengirimkan donasi ke panitia. Dan yang kelima, donatur menerima benefit setelah acara puncak selesai. Setelah kita mengetahui mulai dari pengertian lalu juga alur donasi, kita dapat mulai mensosialisasikan donasi tersebut dengan membuat surat donasi. Nah, surat donasi ini dibagi menjadi 3 lampiran. Yang pertama ada permohonan donasi, yang kedua adalah formulir donatur, dan yang ketiga adalah benefit dan benefit apa yang akan diterima. Jadi untuk bagian yang pertama, permohonan donasi, kita pastinya sebelum donatur menyumbangkan donasi-donasi tersebut, pastinya mereka harus tahu dong apa yang akan mereka acara apa yang akan mereka donasikan untuk barang-barang dan segala macamnya. Jadi yang pertama untuk bagian atas kita harus menyempatkan untuk menuliskan nomor dari surat tersebut. Lalu di bagian tengahnya kita dapat memberitahu acara apa yang akan kita gunakan hasil dari donasinya. Lalu juga tanggal dan juga tempat acara tersebut, dan juga untuk bagian bawahnya dapat kita lampirkan pengesahan dari surat donasi tersebut. Lalu yang kedua adalah lampiran dari formulir donasi. Untuk formulir donasi di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah data diri dari donatur, seperti nama, alamat, nomor HP, dan juga pekerjaan. Lalu juga setelah itu tidak lupa mereka juga akan menuliskan jika berbentuk dalam uang, mereka bisa menuliskan nilai donasinya seberapa banyak. Misal Rp 500.000 atau seperti itu. Dan juga tetapi jika mereka tidak ingin menyumbangkan donasi tersebut dalam bentuk uang atau mereka ingin menyumbangkan dalam bentuk yang non fisik, mereka bisa menyumbangkannya seperti
bagian-bagian tersebut. Nah, jadi itu akan disesuaikan juga dengan kebutuhan proker atau acara yang kita laksanakan seperti itu. Jadi di sini contohnya ada juga periklanan, dokumentasi, kesehatan dan seperti itu. Dan juga ada metode donasinya. Jadi nanti akan dituliskan juga untuk transfernya itu ke rekening yang mana seperti itu. Dan juga setelah itu dapat kita lihat bahwa untuk lembar pengesahan di bawahnya itu akan ditandatangani oleh donatur, ketua pelaksana, dan juga diterima oleh siapa, seperti itu. Dan juga untuk bagian nomor konfirmasi, karena nanti untuk pengisian formulir donatur itu bisa juga donaturnya akan lama mengisinya, jadi bisa ditinggal dulu oleh para panitia dan nanti akan di follow up lebih lanjut, bisa difoto formulirnya oleh para donatur dan akan dikirimkan ke nomor-nomor yang sudah tertera sebagai nomor konfirmasi. Dan juga yang terakhir mungkin ini tidak terlihat ya atau bagaimana, ada juga proposal dari acara yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi nanti akan kita masukkan seperti QR gitu dan nanti bisa di-scan oleh donaturnya agar mereka tahu acara apa yang akan mereka donasikan nanti untuk barang-barang atau hal-hal yang mereka donasikan itu untuk acara apa. Dan yang ketiga bisa dilihat itu adalah benefit dari panitia yang akan didapatkan oleh donatur. Dan benefit itu juga sangat beragam, mulai dari 250.000 sampai juga 2 juta atau semacamnya. Dan ini tidak bersifat permanen ya. Jadi untuk acara apa akan disesuaikan dan juga untuk jumlah-jumlahnya akan disesuaikan dengan benefit yang didapatkan. Jadi semakin banyak yang disumbangkan juga akan semakin banyak benefit yang didapatkan dan semakin sedikit sumbangannya juga akan lebih sedikit dan juga akan lebih sedikit benefitnya seperti itu. Next. Jadi, untuk donasi terbagi menjadi dua, yaitu adalah donasi jasa dan juga donasi barang. Nah, donasi jasa adalah hal yang diberikan donatur sebagai kontribusi non-materi seperti layanan atau keahlian yang diberikan secara sukarela untuk membantu kelancaran suatu acara. Sedangkan donasi barang adalah sumbangan dalam bentuk barang fisik yang diberikan donatur untuk keberlangsungan acara atau event yang dilampirkan dalam surat donasi. Jadi karena ada dua, jadi bukan hanya tentang uang, tetapi donasi juga bisa disalurkan dalam bentuk jasa ataupun barang, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk garage sale. Jadi apa sih garage sale itu? Garage sale adalah penjualan barang-barang bekas dan juga yang tidak terpakai yang diadakan di tempat tertentu. Biasanya dalam garasi atau halaman rumah seseorang. Tetapi di sini kita akan melaksanakannya di halaman SMAN 78 Jakarta. Untuk tempat lebih lanjutnya akan kita bicarakan. Tetapi kita mempunyai plan A yang adalah kita akan berjualan di lapangan voli seperti itu. Lalu juga ini merupakan cara yang digunakan untuk mengurangi barang-barang yang sudah tidak terpakai dan mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi ini adalah salah satu sumber pendapatan tambahan yang telah kita diskusikan secara bersama dan dapat akhirnya setelah kita merembukan ide-ide, akhirnya kita akan memasukkan dalam PPT ini. Oke, di sini saya mungkin akan menyebutkan atau membacakan alur dan teknis dari garage sale. Yang pertama yaitu menentukan tempat, konsep, dan waktu pelaksanaan. Sesuai yang tadi udah dibilang oleh teman saya, planner kita akan mengadakan garage sale ini di sekolah, yaitu di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, yang kedua dari alur garage sale ini yaitu sosialisasi garage sale ini menggunakan sosial media dan bantuan panitia lainnya. Jadi nanti kita akan memberikan informasi tentang garage sale ini dengan mengepost IG story atau story WhatsApp, atau kita juga membagikan broadcast lainnya. Juga yang ketiga itu ada nanti di mana ada donatur yang akan memberikan barang-barangnya dan mereka juga akan menandatangani surat persetujuan akan barangnya tersebut. Nah, yang keempat itu nanti ada di mana para panitia akan memilah barang yang akan dijual. Jadi sebelum kita melakukan penjualan atau pelaksanaan, kita akan memilah terlebih dahulu barang-barang yang masih layak, istilahnya masih layak untuk
diperjualbelikan. Yang kelima yaitu panitia akan mendata list barang yang akan diperjualkan serta membuat inventarisasi. Setelah memilah barang yang tadi, nantinya panitia akan mendata atau melis barang-barang yang akan diperjualkan. Dan yang keenam, akan menentukan harga barang jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Setelah itu kita akan membuat proyeksi keuntungan, yang dimana nanti kita akan membuat dulu proyeksi keuntungannya dari garage sale ini, apakah nanti keuntungannya akan banyak atau tidak gitu. Lalu setelah itu juga di saat hari pelaksanaan, panitia akan melayani pembeli. Jadi seperti layaknya proses jual beli, kita akan melayani para pembeli yang akan bertanya dan juga ingin membeli produk-produk kita. Dan juga yang ke-9, jika terjadi negosiasi, kita akan memastikan kesepakatannya sama-sama menguntungkan di kedua belah pihak. Jadinya mereka boleh bernegosiasi, tetapi jangan terlalu jauh dari harga yang telah kita patok, seperti itu teman-teman. Lalu juga untuk yang ke-10, jika ada barang yang tidak terjual, panitia dapat memutuskan untuk menyimpannya atau mendonasikannya. Jadi jika nanti ada barang-barang yang mungkin tidak ada yang membelinya, kita nanti bisa mendonasikannya atau bahkan kita juga bisa menyimpannya untuk hal-hal yang dapat kita lakukan di masa depan. Dan juga yang terakhir, kita akan membuat hasil laporan pemasukan. Jadi setelah acaranya selesai, kita akan mulai membuat laporan-laporan dan juga pembukuan atas dana-dana yang masuk ke dalam kas OSIS seperti itu. Lalu selanjutnya untuk contoh garage sale atau barang-barang yang dapat dijual di garage sale itu yang pertama ada dapat menjual barang-barang dekorasi yang pastinya masih dapat digunakan atau masih layak pakai. Selanjutnya pada gambar selanjutnya ada dapat menjual mainan yang sudah tidak terpakai. Lalu juga barang dapat berupa perlengkapan rumah tangga dan juga yang terakhir pakaian-pakaian bekas. Itulah presentasi dari kami akan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan pendanaan seperti itu. Jadi mulai tadi dana usaha, campaign, paid promote, sponsor, dan donasi. Serta tambahannya adalah garage sale yang dimana telah kita diskusikan dan itu juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang menurut kami sangatlah efektif untuk dilakukan di kedepannya. Seperti itu. Itulah presentasi dari kami. Saya selaku perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.